Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, berinovasi dan berkontribusi dalam bidang yang kita tekuni ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Rumi Fazla SPTMB, seorang dosen di program studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Dalam kapasitas saya sebagai pendidik dan peneliti, saya sangat bersemangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang peternakan. Saya berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta mendukung kemajuan mahasiswa dalam mencapai cita-cita mereka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Fokus saya adalah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia dengan kode mata kuliah PT 152. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 program studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mata kuliah ini sangat penting untuk memberikan dasar pengetahuan tentang nutrisi yang diperlukan oleh ternak ruminansia. Mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Ruminansia memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan berlangsung selama 1 semester dengan total 14 pertemuan serta dilengkapi dengan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia, sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini yaitu 1. Menguasai konsep penyelesaian masalah peternakan yang berbasis ilmu dengan metode ilmiah. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja. 3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang nutrisi ternak ruminansia, khususnya dalam penyediaan langsung berdasarkan kebutuhan ternak dan ketersediaan bahan pakan yang murah serta mudah diperoleh. 4. Mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem produksi peternakan yang efektif dan efisien baik secara individu maupun tim dengan pendekatan multidisiplin serta bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu nutrisi ternak ruminansia dan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, karakteristik, dan perkembangan sistem pencernaan ternak ruminansia. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bahan pakan ternak ruminansia dan mampu menentukan standar kebutuhan zat makanan ternak ruminansia serta mempresentasikan studi kasus mengenai kebutuhan nutrisi ternak ruminansia. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengintegrasikan peranan dan metabolisme zat makanan pada ternak ruminansia dan mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan studi kasus tentang metabolic disorder dan malnutrisi pada ternak ruminansia. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik pengukuran energi dan mengevaluasi langsung melalui pengukuran pencernaan zat makanan pada ternak ruminansia. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang protein bypass, protein mikroba, dan menerapkan teknik untuk mengevaluasi kualitas protein dan penggunaan senyawa non-protein nitrogen pada ternak ruminansia. 6.
mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, mengaplikasikan teknik formulasi rasum, dan mempresentasikan studi kasus mengenai komposisi rasum dan produksi ternak. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah ini adalah 1. Pengertian dan lingkup ilmu nutrisi ternak ruminansia. 2. Karakteristik dan perkembangan sistem pencernaan ternak ruminansia. 3. Bahan pakan untuk ternak ruminansia. 4. Kebutuhan zat-zat makanan untuk ternak ruminansia. 5. Peranan dan metabolisme zat-zat makanan pada ternak ruminansia. 6. Teknik pengukuran energi pada ternak ruminansia. 7. Kecernaan zat-zat makanan dan pengukurannya. 8. Protein bebas, protein mikroba, dan penggunaan non-protein nitrogen, serta evaluasi kualitas protein pada ternak ruminansia. 9. Feed suplemen dan feed additif. Dan 10. Penyusunan rasum. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini mencakup beberapa pendekatan untuk memastikan proses belajar yang efektif dan menyeluruh. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi ceramah, dosen menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa, memberikan penjelasan mendetail mengenai topik yang dibahas. Diskusi, mahasiswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok sehingga dapat saling berbagi ide dan pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian ada Student Centered Learning atau SCL. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran, mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mencari dan memahami informasi. Yang terakhir, case-based method, pembelajaran berbasis kasus yang digunakan untuk memberikan contoh nyata yang relevan dengan materi sehingga mahasiswa dapat menerapkan teori dalam situasi praktis. Sistem pembelajaran pada metode ini dilakukan secara sinkronos dan asinkronos. Pembelajaran sinkronos dilakukan melalui tatap muka langsung di ruang kelas, di mana pengajar dan mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung. Dengan cara ini, kami dosen dapat menjawab pertanyaan mereka secara real time dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Sementara itu, pembelajaran asinkronos mencakup kegiatan seperti diskusi online, pemberian tugas, dan belajar mandiri. Dengan kombinasi metode sinkronus dan asinkronus ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki fleksibilitas dalam belajar serta kesempatan untuk memahami materi secara mendalam melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Metode ini juga dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Indikator penilaian pada mata kuliah ilmu nutrisi ternak ruminansia terdiri dari tugas atau PR 10%, tugas besar 1 atau case metode 1 10%, tugas besar 2 atau case metode 2 10%, UTS 15%, laporan akhir project 30%, UAS 15%, dan praktikum 10%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ilmu nutrisi ternak ruminansia yang diajarkan di program studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang kebutuhan nutrisi ternak ruminansia serta teknik-teknik terbaru dalam pengelolaan pakan yang efektif dan efisien serta teknik untuk peternakan. Selama perkuliahan, kami berusaha menciptakan suasana belajar yang interaktif dan dinamis dengan harapan mahasiswa dapat memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif. Berikut ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah ilmu nutrisi ternak ruminansia yang berlangsung di kelas. Cuplikan ini menunjukkan bagaimana kami mengajarkan materi, berdiskusi dengan mahasiswa yang mendukung pemahaman mereka. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Oke, pada siang hari ini kita melanjutkan kuliah kita ya tentang pencernaan, nutrisi pakan dan pengukuran. Masih ingat tentang nutrisi pakan? Masih ingat? Apa aja tentang nutrisi pakan yang masih ingat?
Jadi berapa yang masuk dikurangi berapa yang keluar. Nah, tetapi tentu kita harus menggunakan teknik bagaimana cara mengukurnya. Jadi ada dari teknik in vivo, in vitro, dan in silico atau in situ. Apa itu in vivo? In vivo itu adalah teknik kecernaan yang langsung pada ternak. Jadi kita cobakan langsung apakah langsung itu atau pekan itu berapa tingkat kecernaannya pada tubuh ternak, langsung kita cobakan pada tubuh ternak. Bagaimana caranya? Nanti ini caranya. Oke. Berarti harus ada apa? Harus ada hewannya dulu, ya. Misalnya sapi atau kambing. Bagaimana cara kita membuat perlakuannya supaya terukur tingkat kecernaannya? Ada beberapa tahap, ya. Jadi ketika Anda sedang melakukan penelitian, pastikan dalam teknik in vivo kita memahami 3 tahap dalam melaksanakan pengukuran kecernaan secara in vivo. Yang pertama tahapnya adalah apa namanya? Adaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi itu adalah penyesuaian. Ya. Jadi apa yang disesuaikan? Langsung yang kita berikan. Ya. Sebelumnya misalnya ternak kambing yang akan memberikan dari 3 makannya misalnya jerami padi, ya. Dan tiba-tiba kita ingin melakukan penelitian, tapi yang kita ukur adalah misalnya rumput gajah atau indigo vera atau yang lain. Maka untuk memastikan ternak kita ini betul-betul mengkonsumsi nutrien yang pada bahan pakan yang kita teliti, maka harus dilakukan fase adaptasi. Bagaimana caranya? Diberikan pakan sedikit. Kita langsung pakan semuanya, ya. Jadi ketika Anda langsung ganti pakannya 100%, apa efeknya kira-kira? Tidak dimakan habis sama ternak. Apalagi kira-kira? Kalau tidak dimakan habis, bagaimana ternaknya? Langsung kurus dia. Hah? Hari ini dia langsung kurus dia. Enggak? Apa? Ya, adaptasi, ya. Tapi dia tadi kan dia ceritanya langsung ada ganti makanannya, kemudian dampaknya dia tidak mau makan. Nah, ketika itu misalnya kambing perah, apa dampaknya terhadap produksinya, susunya? Turun, ya kan? Nggak langsung habis kan, tapi tuh turun dulu produksinya. Lama-lama ketika kondisinya Anda pertahankan, maka dia bisa is dead atau mati. Ya, jadi perlu adaptasi sedikit demi sedikit. Tahap kedua namanya adalah pendahuluan. Ada tahap namanya pendahuluan. Tujuan tahap ini adalah untuk menghilangkan pengaruh sisa dari ransum sebelumnya. Sebelumnya dia mengharapkan tadi jerami misalnya kan. Nah, pada fase pendahuluan ini sudah berkurang banyak itu jerami itu sudah masuk tadi pakan yang kita berikan. Yang baru tadi kita memberikan apa tadi? Rumput gajah. Nah, jadi kita ingin memastikan bahwa selama periode pendahuluan ini sudah masuk rumput gajah ini sampai 100%. Jadi itu saja yang dimakannya. Ya. Biasanya periode pendahuluan ini orang bisa sampai 14 hari. Ya. Adaptasi ini tergantung, ya. Paling cepat 7 hari, bisa sampai 14 hari juga. Itu tergantung kondisi dan ketika sudah selesai tahap pendahuluan, baru kita masuk pada tahap yang namanya koleksi. Nah, di tahap koleksi inilah kita mengukur apa yang kita ukur? Kecernaan. Bagaimana caranya? Apa yang kita koleksi? Yang kita koleksi apa? Ketika kita mengukur kecernaan pada kambing tersebut, fesesnya. Jadi koleksi apa? Feses. Jadi sudah masuk dia nutrisinya di awal dimakannya kita timbang ya berapa jumlahnya, nanti fesesnya juga kita timbang. Kita analisa zat-zat makanan yang tadi yang kita datangkan di awal tadi di laboratorium, nanti kita kurangi. Itulah tingkat kecernaan yang disebutkan dalam persentase. Oke, lanjut ya. Ini model kalau
minimal 4 ya. Kalau rancangannya beliau sakaratin, tapi bisa lama ya, 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau mau cepat, ternaknya mesti 16 ekor. Rancangannya 4 perlakuan 4 bulan, ada 16 ekor. Kalau kita punya kambing berarti kambingnya harus 6. Kalau sapi harus, kira berapa biayanya itu? Ya, ada totalnya sendiri ya, berarti mahal. Pak, saya nggak punya kambing, saya sewa Pak, boleh? Sewa pakai duit? Pakai duit tetap maka ilmuwan mengadakan salah satu teknik alternatif, itu menggunakan teknik yang kedua, itu in vitro. In vitro pakai apa? Pakai cairan. Jadi in vitro simulasinya menggunakan peralatan di laboratorium. Kita menggunakan cairan lumen sebagai sumber mikroba. Karena yang melakukan degradasi kecernaan di lumen itu adalah mikroba. Mikroba lumen ada apa aja? Ada bakteri. Siapa yang bicara tadi itu? Jamur ada satu lagi yang sering nyerang bakteri, apa namanya? Protozoa ya, protozoa. Jadi prinsip pada uji in vitro adalah yang pertama kita menggunakan yang namanya tabung fermentator. Ada sebagai gambaran dia berada di lumen. Ya, ini ibarat apa namanya ya, simulasi ya, seperti di lumen sungguhan, tapi dia dilakukan di laboratorium. Kenapa kita lakukan tadi? Kita ingin melihat dulu kajiannya secara laboratorium, atau mungkin di faktor biaya juga bisa menjadi faktor yang pengaruh untuk memastikan tingkat kesehatan. Yang kedua, harus ada cairan lumen. Cairan lumen dapat dari mana? Bisa dari RPH, ya enggak? Rumah potong. Di mana lagi kita dapatkan cairan lumen dari rumah potong hewan? Dari mana? Dari sapi ya, dari sapi fistula. Bisa diambil kan? Masih ingat gambar sapi yang dibolongin itu? Nah, itu sapi fistula. Itu bisa kita ambil cairan lumennya. Ya, itu sumber cairan lumen. Ada lagi subserpakan. Apa ini? Sampai yang mau kita uji. Tadi kita mau menguji rumput gajah ya. Nah, sekarang kita uji juga rumput gajah. Kalau tadi rumput gajahnya banyak, sekarang ini sedikit ya. Berapa jadinya? Paling 2,5 gram saja ya. Ada yang 0,5 dan 2,5 gram, tergantung dari teknik nanti yang kita gunakan. Nah, kemudian pH-nya, lumen pH-nya netral. Jadi dibuat juga kondisinya bagaimana pH-nya netral untuk mendukung pertumbuhan mikroba lumen. Tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah. Ya. Suhunya 39 derajat Celcius untuk suhu lumen. Kemudian ada saliva, ya, saliva buatan, itu larutan dan harus dibuat dalam kondisi air apa artinya? Kedap udara. Ya. Sampai sini paham? Ya. Nah, bagaimana metode in vitro? Ini banyak metodenya. Ada berdasarkan Tillian-Terry 63, two-step in vitro. Nanti kita akan praktikum ya, menggunakan ini soal ke depan ya, menggunakan metode two-step in vitro ya. Kita jelaskan dulu yang in vitro two-step ini. Ya. Nah, yang pertama kita timbang dulu berapa? Pakannya mesti halus, berarti Anda harus giling dulu ya. Harus giling dulu pakannya seperti ini. Kemudian ambil cairan lumen. Nah, ini yang tadi ya, sapi fistula kan? Ini bukan sapi, tapi apa nih? Wah, ya, ambil ya. Bolongnya diambil. Jadi diambil kemudian dimasukin ke nos. Ya, jangan Anda buka-buka aja, nanti bisa mati mikroba ya kan? Tadi dia anaerob ya. Lalu waktu pengambilnya sebelum pemberian Pak, sebelum pergerakan, kemudian lokasi pengambilannya depan tengah belakang, pH-nya dalam proses maksimal. Jangan berlama-lama, ya. Kalau akibatnya apa? Nanti mikrobanya bisa mati. Terus cepat pelaksanaannya. Ya. Biasanya kalau Bapak itu pagi ya, misalnya kita dari RPH jam 3 atau jam 2,
menyebabkan kematian. Makanya salah satu tekniknya adalah ketika adaptasi kita tidak boleh ekstrim, ya, harus pelan-pelan. Misalnya ransum kita itu yang ransum A itu awalnya kan dia mengkonsumsi 100%. Ketika kita ingin mengadaptasikan, kita kurangi dulu 5%, ya, kita ganti sama yang baru. Dicoba-cobakan dulu ya sampai dia mau, kemudian besoknya tambah lagi 5%, tambah lagi 5% ya, sampai dia sudah terbiasa dengan pakan itu. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada juga yang tidak mau. Ya, karena bagaimanapun dalam proses adaptasi tergantung pada ternaknya juga, ya kan? Nggak bisa karena itu kita paksakan masih bisa, tapi sejauh pengalaman Bapak mereka bisa asalkan butuh waktu. Tapi kadang-kadang kan kita punya keterbatasan juga untuk penelitian. Jadi kalau kita si sapi A atau kambing A ini sudah 14 hari juga tidak mau makan, otomatis kita ganti kan sampelnya, karena kita butuh waktu yang cepat untuk penelitian. Tapi insya Allah kalau kita telaten, kemudian kita memiliki kehewanan ya, artinya mencintai sapi itu dengan sepenuh hati, ya kan itu juga kan kita kan juga punya rasa juga itu kan, itu dia bisa. Tentunya kan kita memberikan pakan yang juga layak untuk diberikan. Ya, kalau layak kan, artinya bersih, tidak ada jamur dan lain-lain, itu sapi-sapi itu bisa mengkonsumsi. Begitu ya. Oke, kalau pikir cukup pertemuan hari ini. Untuk pekan depan kita ada presentasi tugas ya tentang evaluasi kecamatan dan langsung terhidro. Jadi tugasnya adalah silakan searching cari jurnal-jurnal internasional terkait dengan evaluasi per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Bisa paham? Paham? Oke, terima kasih atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.